hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan-Mu. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam Pangrimat malam hari ini, yang seharusnya Pangrimat disampaikan pada hari Kamis kemarin, tetapi baru bisa disampaikan pada hari ini, Jumat tanggal 22 Oktober 2021. Sebelum bersama-sama kita masuk dalam program Katekisasi Pangrimat pada malam hari ini, mari kita tunduk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, Allah yang mengasihi kami bersyukur Tuhan. Sepanjang hari Engkau telah menyertai kami. Sepanjang hari Tuhan,
kasih-Mu yang menyertai kami, menaungi, melindungi kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh Kau izinkan untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami, sekiranya ada salah, ada dosa yang sudah kami lakukan di hari ini, bahkan oleh karena perkataan perbuatan kami, membuat orang-orang, relasi kami, saudara kami terluka. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Engkau boleh menguduskan kami, Roh Kudus urapi kami Tuhan, sehingga kami Engkau mampukan untuk mengerti, untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lega rasanya Bapak Ibu, sudah seharian kita beraktivitas, dan pada sore malam ini sambil beraktivitas apapun kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan adapun tema pada kesempatan kali ini adalah hidup di dalam kasih karunia. Sebelum kita mulai, kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Pernahkah kita merenungkan, apa sih arti hidup yang sesungguhnya? Bukankah hidup yang kita jalani ini sebenarnya singkat? Dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya akan berakhir pada saatnya. Dengan demikian, apa sih yang sebenarnya kita kejar di dunia ini? Apakah hidup ini hanya sekedar mengisi waktu dan mengejar sesuatu yang suatu saat akan kita tinggalkan? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, kita perlu memahami bahwa hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup di dalam kasih karunia Allah. Dan dari hal tersebut, maka kita akan tahu apa yang seharusnya kita kejar dalam hidup kita, dan bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Dan itu pula yang disadari oleh Paulus. Sebagaimana tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 10, Paulus menyadari bahwa keberadaan hidupnya itu hanya karena kasih karunia Allah. Paulus menyadari benar bagaimana dia dahulu yang merupakan seteru Allah, penganiaya jemaat Tuhan, bahkan orang yang paling giat melawan Tuhan, namun diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran. Ini yang membuat Paulus menyadari bahwa anugerah Allah dalam Yesus Kristus adalah sesuatu yang tidak ternilai. Pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia adalah kasih karunia terbesar yang perlu dihargai. Dan ini harus kita pegang juga. Salah satu hal terbaik untuk menghargai dan untuk membalas kasih karunia Allah adalah dengan cara apa? Dengan cara hidup benar sesuai dengan kasih karunia tersebut. 60 tahun Paulus diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini sebelum Paulus mati sebagai martir ya, di kota Roma. Tetapi dalam hidupnya Paulus sungguh dalam sisa waktu hidupnya, setelah sekian tahun dia menjadi orang yang memusuhi Tuhan, dia dipakai Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Dia bekerja luar biasa untuk memberitakan kasih karunia Tuhan yang dia terima. Paulus tidak menceritakan orang lain, dia bersaksi akan dirinya. Kebenaran yang Paulus terima, kasih karunia yang Paulus terima dan yang Paulus rasakan, itu diceritakan, itu yang dibagikan. Dan itu sangat efektif. Cara Paulus ini pun sangat bisa kita lakukan.
selama kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani itu adalah hidup karena kasih karunia, bahwa sungguh pengampunan Tuhan itu yang sudah membebaskan kita, yang sudah memulihkan kita. Saat kita sudah memahami itu, maka sesungguhnya kita sesungguhnya kita berbagi akan hidup kita. Kemenangan yang kita rasakan, yang kita alami di dalam Kristus Yesus, itulah yang kita bagi. Roh Kudus yang akan memampukan kita saat kita mengambil langkah untuk mau berbagi kemenangan yang sudah kita terima. Jika begitu besarnya kasih karunia Allah dalam hidup kita, maka pertanyaannya adalah, apa kita akan menyanyiakan kasih karunia Allah tersebut dengan itu sembrono sembarangan? Marilah kita menjadi pribadi yang terus menyadari dan menghargai kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kalau kita tahu kasih karunia, kita akan mau memanfaatkan kehidupan kita untuk menghargai kasih karunia tersebut. Kita tahu bahwa sungguh kasih karunia Tuhan itu besar dalam hidup kita. Hiduplah untuk kemuliaan Tuhan, bukan sekadar berbicara melayani di gereja, melayani dalam kegiatan keagamaan lainnya. Hidupmu yang berbicara. Bila kesaksian dalam hidupmu itu yang berbicara, yang menjadi bukti bahwa hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Hidup untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana firman Tuhan itu efektif mengubah hidup kita, memperbarui hidup kita dari hari ke hari. Kita harus menjadi orang yang menyadari kasih karunia Tuhan. Karena ketika kita mengimani hal itu, maka sungguh tubuh, jiwa, dan roh kita akan dipulihkan. Ingat, Yesus telah membayar hidup kita dengan darahnya yang mahal. Dengan darahnya yang mahal, telah membebaskan dan menebus kita. Kita perlu menjaga kasih karunia tersebut dengan menjaga hati, pikiran, dan tingkah laku kita. Selalu mengucap syukur, membangun kebiasaan diri untuk berbagi, mengejar kekudusan, dan banyak hal yang terus-menerus kita lakukan kebaikan-kebaikan. Itu yang akan dilihat. Inilah tandanya bahwa seorang hidup dalam kasih karunia Tuhan, yaitu dia akan memanfaatkan dan mempergunakan segala sesuatu dalam kehidupannya untuk kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Sebab dia tahu dengan persis bahwa hidupnya semata-mata hanya kasih karunia, bukan milik kita sendiri. Mari, pada kesempatan hari ini, kita diingatkan untuk mempergunakan setiap hal dalam segenap aspek hidup kita. Apakah itu percakapan kita, pikiran kita, tindakan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, pekerjaan kita, harta kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Malam ini kami diingatkan kembali bahwa hidup kami sungguh hanya karena kasih karunia-Mu. Hidup kami hanya anugerah-Mu Tuhan. Kami yang sudah mati 2000 tahun yang lalu bersama Engkau Tuhan. Kami hidup di dalam kehidupan baru di dalam Engkau. Bahkan hidup kami bukan milik kami, tapi Kristus dalam kami Tuhan. Dan kami percaya itu. Terima kasih ya Bapa, bila kami menjadi orang-orang yang menerima, yang menyadari sudah menerima kemenangan yang daripada-Mu secara permanen Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.